Perpustakaan ini menyimpan ratusan roman sastra Melayu Tionghoa koleksi Haryanto Sanusi. Haryanto yang juga pemilik perpustakaan ini adalah pemerhati karya-karya sastra Melayu Tionghoa. Ia tak bisa lupa ketika roman-roman ini pernah menjadi tren bacaan. Kalau kita lihat di buku-buku sastra Melayu Tionghoa itu mulai banyak sekali terbit itu tahun 30-an sampai tahun 40. Setelah Jepang masuk nggak ada, hampir tidak ada. Tapi setelah merdeka mulai lagi ada, tapi tidak sebanyak tahun 1930-an itu. Karena mungkin dari tahun 1930 itu kalau kita ingat bahwa pendidikan Tionghoa Huikuan mulai tahun 1920-an ya. Dan berarti mereka sudah mencapai dewasa, membutuhkan bacaan. Nah, di situ ada supply-nya. Karya-karya sastra Melayu Tionghoa dulu banyak dimuat sebagai cerita bersambung atau cerita pendek dan surat kabar Melayu Tionghoa. Ketika itu Balai Pustaka pun belum lahir. Jadi misalnya kayak Star Weekly, itu banyak sekali di dalamnya cerita-cerita masalah-masalah Tionghoa, peranakan, Pancawarna, kemudian Sinpo. Pada waktu itu banyak menceritakan mengenai masalah keluarga, di mana ada kaitannya dengan adat istiadat Tionghoa. Bagaimana orang berbakti, bagaimana kalau orang tidak berbakti itu akibatnya. Itu pada tahun awal 30-an. Tapi setelah selesai tahun 42 tidak ada, kemudian mulai tahun 50 terbit buku-buku silat. Kalau dulu kan sangat kental sekali ya mengenai kultur Tionghoanya. Sekarang sudah enggak sepekat dulu. Tapi masih banyak cerita-cerita yang bertemakan Tionghoa. Karya sastra Melayu Tionghoa melejit bersama dengan melejitnya pers Melayu Tionghoa. Bahkan setelah surat kabar Melayu Tionghoa berhenti terbit, karya sastra Melayu Tionghoa masih diminati dan tidak mati. Banyaknya pers berbahasa Melayu yang dikelola oleh para peranakan Cina itu menyebabkan tidak semua masalah, tidak semua kasus dapat dimuat di pers kan. Masalah perselingkuhan, masalah politik, masalah kawin cerai dan sebagainya nggak mungkin dimuat sebagai berita di pers gitu. Akibatnya banyak bahan yang kemudian tidak cocok untuk berita. Nah, lalu itu dikemas menjadi cerita. Nah dari situ maka muncullah apa yang disebut dengan sastra Melayu Tionghoa, baik yang berupa puisi maupun kemudian banyak muncul dalam bentuk cerita. Karya itu tumbuh, itu bukan atas suatu pretensi lagi-lagi untuk menghasilkan karya. Jadi saya yakin pengarang itu sangat banyak yang berpikir pokoknya menghasilkan karya. Yang terjadi adalah pewarisan secara tidak langsung. Secara diam-diam apa yang dibaca itu mengendap di dalam benak para pembaca itu, yang lagi-lagi bisa pribumi, bisa keturunan Tionghoa sendiri maupun keturunan bangsa yang lain. Nah, sehingga apa yang begitu dominan pada tahun 1930-an di samping Balai Pustaka Pujangga Baru, yaitu penerbitan majalah bulanan oleh para keturunan Tionghoa yang berisi novel-novel itu secara tidak langsung memberi semacam pengukuhan bahwa sastra itu terus jalan tanpa adanya suatu kebijakan pemerintah. Kan rata-rata karya mereka atau penerbitan mereka itu kan di luar arus besar mainstream pemerintah ya. Ternyata bisa hidup. Sastra Melayu Tionghoa nyaris bernasib sama dengan pers Melayu Tionghoa yang seolah tak tercatat dalam sejarah. Bahkan kenyataan bahwa pers Melayu Tionghoa andil dalam lahirnya pers nasional sering diabaikan. Kalau saya bisa merangkumkan ya, dan ini yang sedang kami tulis di Yayasan Nabil, mengenai sumbangsih pers Melayu Tionghoa ini menyebarluaskan bahasa Melayu dan aksara Romawi. Dan yang kedua adalah dukungan mereka terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti dari koran Sinpo, Sintitpo, kemudian koran yang lain, mereka dengan sadar menempuh resiko untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu dicap oleh Belanda sebagai golongan kelas 3, golongan inlander. Peranakan Tionghoa melalui persnya itu juga mengajarkan
bagaimana membuat public sphere ya, istilahnya Habermas itu public sphere, suatu ruang publik di mana orang bisa mengembangkan ide-ide kemajuan melalui surat kabar. Kalau saya lihat memang keberadaannya memang ya seperti itu, karena dari mereka ini kan dari terutama kelompok-kelompok yang pro pan semangat Asia dan pro nasionalisme Indonesia ini kan saling berkomunikasi dengan teman-teman di gerakan nasional, para tokoh-tokoh pergerakan kita waktu itu. Jadi ya otomatis mereka saling bertukar gagasan, bertukar informasi, dan saling memperkuat ya intinya kerjasamanya gitu. Jadi intinya walaupun kelompok yang pro Tiongkok juga mereka berpikir ya ini emang ya Asia untuk Asia, dan sementara yang pro Indonesia bilang ya memang tidak ada pilihan lain ya, kita lahir di Indonesia, hidup mati di Indonesia, dan otomatis kita harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh gerakan gitu. Bagaimana bisa mengelola perbedaan untuk membangun sebuah kekuatan, itulah yang terpenting, termasuk lewat pers sebagai sebuah sarana komunikasi yang efektif. Sayang sekali dewasa ini tidak banyak ya akademisi yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti sejarah pers, bukan hanya sejarah pers Melayu Tionghoa, namun sejarah pers Indonesia tempo dulu pun kurang peminatnya. Namun juga dewasa ini ada beberapa upaya untuk menghidupkan kembali media atau majalah mengenai Tionghoa, tapi dalam bahasa Indonesia, namun rupanya zaman sudah berubah.